Di dalam meditasi, kita perlu yakin dan percaya bahwa Tuhan akan membantu. Jadi di dalam meditasi kita hanya bersedia untuk dibantu oleh kasih sayang Tuhan. Untuk bisa dibantu, maka kita perlu yakin dan percaya. Jangan ragu-ragu, jangan takut. Nanti kalau saya meditasi, kerasukan gimana, kemasukan makhluk lain bagaimana. Jangan. Ketika kita sudah meditasi menggunakan kesadaran yang tertinggi atau roh, tidak ada makhluk manapun yang bisa terhubung dengan roh kecuali Tuhan itu sendiri. Jadi meditasi harus yakin dan percaya. Keyakinan adalah sesuatu yang ada tanpa memerlukan bukti gitu. Kepercayaan adalah sesuatu yang bertumbuh karena adanya bukti-bukti yang datang. Seringkali kita kepada Tuhan hanya percaya, yaitu sesuatu yang membutuhkan bukti. Sudah saatnya kita ke Tuhan juga yakin gitu. Yakinlah, tanpa bukti, lalu nanti semua bukti itu akan datang ke dalam kehidupan kita dan kita akan percaya. Untuk bisa yakin dan percaya, kita perlu mengenal Tuhan. Tuhan yang selama ini kita imani adalah Tuhan yang kita hasilkan dari pikiran kita sendiri. Kita tidak dapat mengenal Tuhan dari pikiran kita, dari kata-kata orang, dari kata-kata guru, dari kata-kata ustadz, dari kata-kata pemuka agama. Tuhan tidak dapat dikenal dengan cara seperti itu. Harus Tuhan sendiri yang memperkenalkan diri kita lewat instrumen yang tepat melalui meditasi. Baru kita akan menemukan Tuhan kita sendiri yang pasti berbeda dengan Tuhan yang sebelumnya kita ciptakan. Untuk itu, maka dengan meditasi kita akan semakin mengenal diri kita, mengenal Tuhan kita. Barang siapa mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya, karena ini perjalanan ke dalam. Maka ketika kita sudah punya keyakinan yang dialirkan oleh Tuhan langsung dan mengenal Tuhan secara langsung, semakin lama meditasi kita akan semakin dalam, karena kita semakin mengenal, semakin yakin, semakin percaya, bukti-bukti nanti akan ditunjukkan, dan menjadikan perjalanan ini perjalanan yang indah, perjalanan yang penuh dengan kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, dan juga kesejahteraan dunia dan akhirat. Jadi perlu yakin dan perlu percaya. Jangan pernah ragu-ragu, jangan pernah takut. Tuhan akan mengajarkan, mengalirkan kepala langsung melalui instrumen yang tepat dan mengantarkan kita dari kegelapan menuju kepada cahaya yang terang benderang. Karena Tuhan adalah guru yang sejati. Guru itu berasal dari tata gu dan ru. Gu itu kegelapan, ru itu adalah cahaya yang terang benderang. Karena Tuhan adalah sumber dari roh, maka instrumen alat komunikasi yang membuat kita bisa terhubung sama Tuhan adalah utusan Tuhan yang ada di dalam kesadaran diri sejati yang disebut sebagai nurani. Jadi ibaratnya kalau ini adalah gelombang, Tuhan ada di gelombang tertentu, misalnya gelombang radio gitu, maka antenanya, receivernya yang menangkap aliran itu adalah nurani, yaitu pusat kesadaran yang ada di roh. Karena adanya di nurani dan pusat kesadarannya roh, maka kita harus mengupas segala sesuatu, dan ini diri sejati kita ya, maka kita harus mengupas segala sesuatu yang bukan kita itu sampai kepada kesadaran tertinggi, yaitu di roh atau di nurani itu. Seringkali kita dalam hidup kita dibimbing nurani kita untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan hati nurani katanya. Tetapi ini ada dalam keadaan tertentu aja gitu. Nggak bisa setiap saat secara sadar. Nah, pada saat kita dibimbing menggunakan nurani kita dalam memutuskan dalam hidup kita, itu sebenarnya kita lagi sampai kepada kesadaran tertinggi, yaitu roh yang petunjuknya langsung dialirkan Tuhan. Hanya kadang-kadang atau seringkali peristiwa kita dibimbing oleh nurani itu peristiwa yang tidak bisa diulang, kebetulan, dan terjadi hanya pada saat-saat tertentu ketika kita membutuhkan. Nah, dengan meditasi ini maka kita bisa mengakses kesadaran lebih tinggi itu setiap saat. Karena kita belum terbiasa untuk mengakses setiap saat, kita perlu meditasi dalam posisi duduk, diam, tenang seperti ini.
Tapi ketika nanti sudah terlatih, maka kita bisa bermeditasi dalam keseharian. Hidup yang lebih meditatif gitu. Tapi sebelum itu terjadi, maka kita perlu melakukan meditasi dengan sikap, postur, tempat, kondisi, keadaan tertentu. Seperti yang akan kita lakukan seperti ini. Nah, jadi alat komunikasinya adalah nurani, dan karena Tuhan itu sumber dari roh, maka segala aliran petunjuk yang nanti dialirkan melalui meditasi kita, pasti dengan bahasa roh. Bahasa roh itu adalah bahasa tanpa suara, tanpa kata-kata, tanpa pikiran, tanpa apapun. Langsung kita bisa memahami dan sadar gitu. Jadi kalau nanti dalam meditasi kita ada semacam bisikan dalam bentuk suara atau imajinasi dalam bentuk misalnya ada sesuatu pemandangan yang indah atau misalnya apapun yang bisa ditangkap oleh panca indera maupun pikiran dan perasaan, berarti itu meditasinya belum terlalu dalam. Meditasi yang dalam adalah meditasi yang tanpa suara, tanpa kata-kata, tanpa imajinasi, pikiran, persepsi, emosi, apapun. Segala sesuatunya lebur, lenyap, hilang, baru aliran dalam bentuk kesadaran itu dapat diterima dan mengalir dan dapat disadari. Jadi berbeda dengan aliran kesadaran di level yang paling rendah, di mana otak kita itu mendapat input, lalu otak kita memproses, lalu ada output. Di dalam meditasi yang menggunakan nurani ini, tidak ada input, proses, output. Segala sesuatu yang langsung terjadi dan langsung disadari saat itu juga. Kalau kita memperhatikan, kalau kita sepenuh hati gitu. Nah, jadi kita harus menggunakan instrumen yang tepat, yaitu nurani, dan di situ perlu sepenuh hati, sepenuh perasaan, dengan bersungguh-sungguh. Segala sesuatu yang diterima adalah bukan dalam bentuk suara, kata-kata, bisikan, imajinasi, persepsi, tetapi petunjuk yang langsung bisa diterima di hati kita dengan jelas.